cara bertahan di market yang boring. Fenomena di mana harga di awal ya Q1, Q2 ya. Dan sekarang begini, ini flagging. Dan ini yang membuat banyak sekali market partisipan ini jadi gila. Selamat pagi teman-teman. Gimana, udah kenalan gak ini sama teman-teman tadi? Ada beberapa yang familiar ya, karena pernah kesini. Ya. Sehat ini semuanya? Ya marketnya yang nggak sehat ya. Tadi menarik ya yang dibilang Bro Timothy, di mana dikasih enaknya dulu, ya, baru spahnya belakangan. Ya, kita melihat fenomena di mana harga di awal ya Q1, Q2 ya. Dan sekarang begini, ini flagging. Dan ini yang membuat banyak sekali market partisipan ini jadi gila. Kenapa? Karena kita bingung menentukan bias. Ya. The whole time ini kita riding the wave, kita punya suatu strategi tertentu. Only buy and hold. Karena tidak masuk akal ketika kita trading setiap riak-riaknya di sini. Nah, yang terjadi sekarang, ya, market ini justru berada di dalam fase yang kita bilang ya sebenarnya chop solidation, ya. Chop solidation. Ya, kenapa dibilang sebagai chop solidation ya? Kita breakdown dulu. Chop itu adalah keadaan ya, di mana price action ini memiliki volume yang rendah. Volume dan juga likuiditasnya ini sangat rendah. Solidation, ya ini dari consolidation, ini merupakan tahap ya, di mana terjadi akumulasi atau distribusi. Ya, harga yang mengalami sideways seperti sekarang. Jadi kenapa sih Bitcoin ini kok nggak langsung misalkan ya drop? Banyak yang expect drop. Kenapa kira-kira? Kok nggak langsung drop? Karena kan udah sideways-nya ini panjang banget nih, ya kan? Harusnya kalau market ya dalam jangka pendek itu kan memang mesin voting. Tapi dalam jangka panjang itu adalah alat penimbang. Yang mana dalam jangka panjang harga ini akan sesuai dengan fundamentalnya. Sesuai dengan nilai aslinya. Kita sideways parah banget. Tapi area 60.000 ya masih bertahan ya. Harusnya kalau ini distribusi, ya ini udah selesai ya, di 60.000 udah nggak menahan. Kenapa masih menahan? Ya berarti masih banyak pembeli ya, atau buyer yang sangat signifikan di key area ini, dan juga mereka masih percaya dengan adanya siklus bull market selanjutnya. Karena kalau nggak ini udah selesai. Ya. Yang terjadi adalah ya kita dibawa ke dalam suatu ombak ya yang panjang. Karena saya berkali-kali ya jelaskan, ketika ada ya, monthly close yang merah, ya, bullish engulfing di monthly, ya, setelah series of bullish candle, itu selalu minus 40%. Every single time. Yang terjadi, ya semenjak masuk Q2, merah sebulan, hijau sebulan, merah sebulan, hijau sebulan. Ya. Seperti itu terus. Dan yang terjadi ya, banyak ya yang holder altcoin ini minus 50 sampai 70% di dalam fase yang tidak menentu ini. Ya, dibilang chop solidation. Karena ini baru terjadi ya, seperti ini. Every single time ada bearish engulfing merah di monthly ya. 1 bulan Bitcoin close merah turun selalu langsung minus 40%. Tapi itu yang nggak terjadi sekarang ya. Banyak sekali ya yang kita lihat kalau para spekulan itu mulai menjual, tapi pemain-pemain besar ya seperti BlackRock sold zero Bitcoin. BlackRock ya, entitas keuangan terbesar di dunia, yang ada mereka terus membeli. Mereka menjaga ya krusial area di sini supaya ini dia tidak tertembus. Ya, yang hancur sekarang memang atensinya. Atensi orang terhadap kripto. All time low sekarang, paling rendah. Tapi kita juga harus memahami, ya biasanya kenaikan harga itu terjadi ketika nobody expect that.
Ketika every single person on the planet Earth ya, expect this will not happen, will never happen. Dan fase chop solidation ini memang fase yang berat. Karena apa? Ya kita lihat ya, equity udah rally. SPX udah mendekati all time high baru. Commodity rally juga ya. Gold nggak kena impact sama sekali. Sempat drop ya waktu berita masalah Jepang ya. Tapi udah balik lagi sekarang. Gold udah balik lagi. Keep on making new all time high. Kriptonya lagging. Ya, sekarang banyak bilioner besar, sekarang banyak pemain besar, hedge fund manager, venture capital, mereka kayak udah mulai goyah juga ya. Jadi bukan cuma kita yang goyah. Ya, kenapa? Karena memang katalisnya ini sangat bullish tahun ini. Pertama, 1 tahun setelah halving selalu mengalami kenaikan. Kedua, 1 tahun setelah US election itu selalu mengalami kenaikan. Ditambah lagi ada ETF. Jadi the whole pump of Bitcoin ini selalu dari new holder, bukan old holder. Dan sekarang yang menjual di sini itu adalah old holder yang belinya dari 2018 atau bahkan 2013. Dan mereka di sini bangun, ya, jual. Ya kita lihat German country selling Bitcoin. Kita lihat juga, ya, adanya Mt. Gox repayment and so on. Tapi kok nggak drop 60.000? Ya. Berarti memang area ini sangat dijaga. Ya. Mulai kelihatan drop, ya, BlackRock chip in. Kemudian, oke, ada Mt. Gox lagi selling. Ya. Yang terjadi justru, ETF flow-nya tinggi. Dan by fact, ya, flow ETF tuh seperti ini beberapa bulan terakhir. Semenjak diluncurkan, ya, flow ETF tuh pertama kali di bulan pertama itu tinggi, ya, bulan kedua tinggi, bulan ketiga tinggi, ya. Terus habis itu bulan keempatnya ini merah, ya. Terus patternnya itu sama juga terjadi lagi, ya sekarang. Ini di hijau 1 bulan hijau, ini hijau. Nah ini merah lagi sekarang bulan yang lalu. Ya. Jadi September banyak yang bilang, sekarang kan udah September. Gimana? Historical data satu memang Bitcoin ada potensi major correction based on historical data. September itu selalu merah, orang bilangnya September. Ya. Selalu merah. Tapi kalau kita lihat inflow-nya ETF, ini patternnya seperti ini. Dan ya ada potensi ya 3 bulan inflow lagi. Pertanyaannya gini, kok ketika ETF ada inflow, ya 3 bulan nih, ya 3 bulan hijau, sebulan merah, 3 bulan hijau, sebulan merah. Waktu 3 bulan merah ini, ya selama Q2, Q3, hijau semua ETF-nya. Kok nggak naik harganya? Masih ada selling pressure. Dari mana? Dari Mt. Gox. Ya, dari mana? Dari Jerman. Dan juga old holder, ya, yang saya bilang beli di sini. Ini mereka gunakan momen ini untuk melakukan yang namanya cash out. Oke, ini tahun ini bull market, ya ada ETF, ada ini semua. Saya udah hold dari lama. Let me take some profits. Ya, mereka akhirnya realizing di sini. Dan itu yang terjadi yang membuat yang namanya chop solidation. Kok nggak naik-naik? Orang-orang lama ya gunakan liquidity dari ETF dan juga bullishness. Ya, saya bilang dari political event dan juga dari Bitcoin halving untuk mereka close ya, posisi yang mereka udah beli di awal. Nah, gimana caranya bertahan di chop solidation ini? Market yang boring. Saya bisa lihat ya, turun sekali interest tentang kripto, banyak orang yang udah nggak mau bahkan kayak involved di market ini. They already give up. Ya. Gimana caranya? Ya, pertama, just do nothing. Just do nothing. Karena memang ya, do nothing itu bisa menjadi salah satu strategi juga dalam berinvestasi. Teman-teman harus memahami, semakin banyaknya ya, kita coba involve di keadaan market yang tidak pasti seperti ini, semakin tinggi pula ya potensi kita mengalami yang namanya kesalahan, kegagalan, kerugian. Dari 5 trade ya, misalkan ya 10 trade, probabilitasnya selalu
yang benar ya. Ini ya 5. Tapi kamu juga involve dengan potensi salah juga 5 kali. Ini menunjukkan apa? Ya, sometimes the best thing to do is nothing. Dan untuk diam saja itu yang paling sulit kadang. Kita lihat market ya mulai naik, wah 20%, mulai FOMO lagi, mulai mulai gerak lagi, Bitcoin 4-5%, mulai FOMO lagi. Ya padahal kita tahu ya every single pump itu selalu di retrace ya dengan keadaan yang ada seperti ini. Dan do nothing itu yang paling sulit, yang paling berat ya. Karena sebenarnya ya ada kecenderungan kalau manusia itu sebenarnya nggak pernah bisa ya perform dalam keadaan stres yang sangat tinggi. Ini kurva X and Y ya. X-nya ini adalah tingkat stresnya ini. Y ya, ini adalah performa. Performa kita dalam trading, dalam investing. Ini bentuknya seperti ini ya. Semakin sedikit ya tingkat stres yang kita miliki, ya kita asal-asalan lah ngerjakan sesuatu. Itu performanya jelek. Tapi at some point ya, semakin tinggi ya tingkat stres yang kita peroleh, ini semakin tinggi juga performanya. Sampai ada suatu titik di mana ketika kita memaksa ya dengan tingkat stres yang jauh lebih tinggi, di situ performa kita juga di sini mulai menurun. Teman-teman harus memahami ada sweet spot-nya di mana kita harus berhenti memperdulikan ya semua ini ketika ada di sini. Dan ya do nothing itu yang paling sulit. Padahal itu juga salah satu strategi yang harus teman-teman lakukan. Yang menghadapi September, yang menghadapi chop solidation, menghadapi ketidakpastian ini. Ya mungkin find a hobby ya. Karena ada research journal yang mengungkapkan ya yang hasilnya menunjukkan kalau orang yang punya hobi terhadap sesuatu, itu mereka cenderung punya performa yang jauh lebih bagus di market. Lari-lari lah ya. Atau coba olahraga yang lain. Ya. Ini market masih nggak kemana-mana. Terutama kalau kita punya posisi investasi hodl di aset tertentu. Let's say just bought Bitcoin dan masih nunggu naiknya kapan. Just do nothing. Atau upgrade skill. Ya, ini juga bentuk upgrade skill ya. Datang ke sini ya, belajar, sharing-sharing ya. Karena memang paling sulit untuk mempelajari sesuatu itu ketika ya hasilnya nggak langsung kita lihat dan itu juga manusiawi. Pertama ya, just do nothing. Oke. Kedua apa? Kedua, reduce exposure. Maksudnya gimana? Kita manusia, ya. Kadang saya pun ya, merasakan yang namanya FOMO, ya, melihat market. Melihat, wah ini ada koin yang possible naik nih ya, keadaannya jelek banget tapi dia masih possible naik. Kurangi risikonya. Kalau biasanya ya, kita mengenal yang namanya risk per trade. Adalah jumlah yang kita risikokan ketika trade kita salah. Kalau risk per trade-nya itu adalah 1% dari trading capital, kita punya 100 nyawa ya. Teman-teman harus pahami ada 100 nyawa ketika kita salah trade ya, porto kita nggak serta-merta hilang. Itu kalau risk per trade-nya adalah 1% kalau kita trading. Tapi di keadaan seperti ini, risk per trade-nya bisa teman-teman kurangi 50%, jadi 0,5%. Jadi nyawanya untuk salah, ini berapa? Ini ada 200. Kamu punya 200 kesempatan untuk kalah atau salah kalau trade ini tidak berjalan sesuai dengan yang kamu inginkan. Cuman pertanyaannya ya, dengan mengurangi exposure, apakah jauh kamu bisa outperform jika hanya do nothing dan tidak mengganggu psikologismu ketika kamu coba saya risk per trade-nya 0,5%. Trading terus tiap hari. Gain-nya berapa? Sama hold Bitcoin dalam 1 tahun itu juga pasti berbeda ya. Kalau yang terbaik ya hanya do nothing, ya ngapain kita harus do something? Kalau kita bisa do nothing and will not losing anything, ya itu jauh lebih bagus. Ya. Tapi kalau kepaksa banget, aduh saya FOMO banget. Ya risk per trade-nya dikurangi. Dari yang biasanya beli koin, yaitu adalah 10% dari porto, ya
kita bisa belinya ya 5% dari Porto. Yang mana dari 100% biasanya dapat 10 koin, ya, kita bisa dapat 20 koin. Dikurangi exposure-nya, ya, risk per trade-nya, ya, portfolio allocation, ini bisa lebih dijaga. Tapi kalau memang itu nggak jauh lebih bagus ya daripada diem aja. Karena ketika kita trading, ya, apalagi di keadaan market yang seperti ini, kita satu, yang kita korbankan pasti capital kita. Dua, waktu kita. Ya, daripada setiap hari lihat-lihat PNL, yang mending saya kerja. Terus yang ketiga, ya, pasti energinya. Oh, hari ini profit, oh besok loss. Oh, hari ini profit, oh besok loss. Ya mending do nothing dulu. Ya, observe keadaan di market, lihat keadaan makro, ya, ada potensi perang dunia, ada monkeypox, ya. Ada rate cut di September yang nggak jelas, ya, berapa basis point dan lain sebagainya. A lot of things going on di sini, ya. Saya bilang ini fase ketidakpastian terbesar di market, yang bahkan saya pribadi pernah alami. It's very hard, ya, to find any kind of alpha. Itulah kenapa yang kita share itu selalu memiliki tesis yang paling kuat. Ya. Kayak minggu yang lalu kita share ya beberapa tesis, kayak Bitensor, kemudian SEI, ya, dan koin-koin lain, ya udah naik 30%, sekarang retrace lagi, balik entry lagi. Saya yakin keadaan tersebut sangat insane ya bagi orang normal, apalagi kayak teman-teman ini kerja punya bisnis, oh saya beli koin nih 100 juta, oke, jadi 130 juta, ditinggal seminggu, wah balik lagi 100 juta. It's very draining emotionally, ya. Saya rasa, wah saya udah profit diambil, saya udah profit diambil, besoknya jadi rugi. Ya, itu yang terjadi di chop solidation yang ada seperti ini. Lalu ketiga, caranya, ya. Kalau saya mau invest, ya. Saya udah capek lah ya. Trading, saya mau invest. Selalu punya outlook jangka panjang. Karena apa? Outlook jangka pendeknya itu kacau. Saya profit 30%, oh balik lagi. Oh saya profit 20%, oh sekarang balik lagi. Kecuali kita secara actively ya trading tiap hari, coba beat the market, coba cari spread yang kecil, itu bisa. Tapi kalau kita punya, oke, saya mau swing trade ini, swing trade itu, most likely untuk saat ini sangat sulit. Kecuali kita just buy and hold. Oke, saya punya conviction yang tinggi, sangat tinggi terhadap Bitcoin. Saya mau nggak timing-timing lah the market, saya punya exposure Bitcoin. Ya berarti nggak perlu ya, tengok-tengok market terus setiap hari. Punya exposure jangka panjang. Saya yakin Bitcoin itu selalu naik setahun setelah halving. Selalu naik ratusan persen setahun setelah halving. I don't know when, but it will go up. Kita hanya fokus pada satu tesis. Saya jelaskan ya. Informasi, it's all about quality, not quantity. Banyak orang yang berpikir ya, dengan semakin banyak informasi yang dia serap, dia akan bisa perform jauh lebih bagus di market. Ya, saya kasih tahu, banyak investor besar yang hebat, yang cuannya sangat banyak, itu selalu melimitasi informasi yang masuk ke pikiran mereka. Mereka hanya berfokus pada informasi yang berkualitas, bukan kuantitasnya banyak. Karena semakin banyak informasi yang masuk ke kepala kita, nggak semakin bagus pula pengambilan keputusan yang kita miliki. Kita malah justru bias dari informasi yang sebenarnya nggak relevan sama sekali kita masukkan ke otak kita. Dan itu sangat mengganggu. Kalau kita fokusnya, oke, setahun setelah halving naik, setahun setelah pemilu naik, that's it, so be it. I will buy and position myself, dan saya nggak akan lihat dalam jangka pendeknya. Oke, ini masih di retrace nih, ya berarti beli lagi. Berarti harus multiple entry strategi. Saya harus pakai entry beberapa kali. Saya harus pakai entry yang banyak. Kalau oke, saya punya conviction, this altcoin will be the next Solana misalkan. Sekarang udah terdepresiasi kok, semua altcoin ini minus 80% dari rilisnya. Dan sebenarnya by data, 214 hari setelah halving, itu probabilitas ya Bitcoin dominance turun dan terjadi alt season. Jadi alt season ya ada probabilitas ya happen di akhir tahun depan. Tapi belinya di akhir tahun ini, ya, bukan tahun depan, akhir tahun 2024 ini. Ya belinya ketika semua terdepresiasi dan terdiskon. Ya, oke, saya punya exposure 2% ke koin A.
3% ke koin B, 3% ke koin C, dan lain sebagainya. It's all about position sizes, ya. Yang mana ya paling gede ya tetap harus Bitcoin. Ya. Portfolio manajemen at least ya 30% punya Bitcoin, 50% punya Bitcoin. Baru sisanya bisa disebar. Yang terjadi justru kebalikannya dengan orang-orang yang ada sekarang. Mereka gede di satu koin berharap di situ jackpot. Market switching seperti ini. Ya, mereka rugi. Bahkan banyak juga ya teman-teman ini yang udah flipping ya, loncat-loncat dari akhir tahun yang lalu ya, profitnya udah multiple terus terakhir kepentok di naratif yang nggak terjadi. Jadi dia selalu all in ya. Bener, all in lagi, bener, all in lagi, bener, ya, compounding ya. Terus habis itu yang terakhir, ini narasinya nggak terjadi. Dia back lagi ke entry di mana dia pertama kali invest di kripto. Banyak sekali ya. Ini yang terjadi kalau kita nggak bisa manage ya portfolio sizes dan juga allocation yang kita miliki. Nah, sedikit bahas ya masalah technical. Ini kan kalau outlook jangka panjang ya. Saya pun juga nyaranin teman-teman sekarang exposure-nya tetap heavy dulu di Bitcoin. Kalau mau altcoin, Ethereum is very discounted at this point. Ya, Ethereum is very discounted. Kalau teman-teman cek sekarang gas fee-nya, protokolnya Ethereum itu sepi, gas fee sangat murah like pre-COVID event. Ya, jadi Ethereum is very cheap untuk punya exposure sekarang di 2.500. It's very good ya, exposure. Kalau teman-teman punya thesis bahwa Ethereum is a programmable money, ya, dan at some point akan ke 5.000, which is double dari sekarang, atau ke 1.000, ya 4 kali dari sekarang, it's very good time to have some exposure. Ya, karena di holding saya ya yang besar, itu saya selalu 80% Bitcoin, 20% Ethereum. Baru sisanya ya itu di spirit account yang berbeda, itu baru saya punya exposure ke koin-koin yang kecil. Tapi itu sangat kecil dibandingkan dengan exposure Ethereum yang saya miliki. Karena ya Ethereum, kenapa ya saya masih bullish? Kenapa memang orang banyak yang bilang, oke, Solana ini lebih bagus ya di cycle ini. Kenapa? Karena banyak penjudi yang mainnya di Solana. Ya, Solana is very user friendly untuk mereka yang trade koin-koin kecil. Tapi Ethereum it's only programmable blockchain ya untuk para pemain-pemain besar. Institusi itu selalu nggak pernah lirik Solana. Cuman PayPal ya institusi besar yang lirik Solana. Institusi besar mereka selalu ke Ethereum building protokolnya. Ya. Itulah mengapa ya saya bullish dengan Ethereum masih untuk sekarang. Dan saya percaya 2025 banyak sekali ya protokol yang akan dibuild, terutama protokol dari perusahaan-perusahaan besar ke Ethereum. Nah, jadi outlook jangka panjang, ya untuk sekarang ya Bitcoin, Ethereum. Tapi kalau masih mau beli beberapa altcoins for diversification, 2-3%, 5%. Ya, mau beli koin A, koin B, koin C. Yang terjadi adalah sekarang ya orang-orang ini beli koin A, koin B, koin C tapi sama 100% portonya. Ya, minus 70% ya mereka hampir kehilangan semua. Ya mana itu nggak akan pernah terjadi kalau kita dari awal ya ini punya risk dan juga money management yang bagus. Ya, cara bertahan lagi di market boring ya. Ini pun lebih ke technical wise ya. Selalu gunakan ya technical analysis yang lebih advance. Apa maksudnya yang lebih advance? Kita tahu banyak sekali yang glorify chart pattern ya atau trading ini pakai head and shoulder. Ini bullish pennant and so on. Banyak yang menggunakan ya garis diagonal jauh lebih daripada garis horizontal. Let's say seperti ini ya. Harga mengalami kenaikan seperti ini. Nah, banyak yang memiliki kecenderungan untuk mereka positioning menggunakan chart pattern ya. Jadi di sini ya dia melakukan yang namanya buy. Tapi yang terjadi apa? Ya market seringkali seperti ini. Ya dia buy di sini, dia naik dulu nih. Seakan-akan mau breakout lah, terus dia turun. Ya. Dan kemudian di sini dia bouncing. Ya. Nah, di horizontal supportnya, nah, dia di sini bouncing. Ya ini yang terjadi di market saat ini. Ya. Kenapa market saat ini ya yang sangat choppy, yang sangat ranging,
ini cenderung lebih prefer garis yang horizontal daripada diagonal. Karena ya, it's all about liquidity game sekarang. Ya, jadi para algo ya, para quant ini saling membunuh ya, di range ini ya, range low-nya dan juga range high-nya. Jadi untuk sekarang ya, di market yang sangat choppy, any chart pattern is just doesn't work. Doesn't work at all. It's all about liquidity game. Dan di mana mereka pasang limit buy dan juga limit sell ya pasti di horizontal line. Ya. This is the line where they make significant move para smart money. Ya. Jadi ketika kita coba trading chart pattern, yang terjadi adalah kita hanya melihat ya kecenderungan-kecenderungan di sini yang mungkin nggak terjadi. Sehingga ya horizontal line more applicable sekarang dibandingkan diagonal line. Ditambah lagi ya yang terjadi sekarang ini adalah seperti ini. Ya, ini naik ya. Nah, dia membuat yang namanya the grab atau apa? Ya, stop hunt event, di mana harga ini dibuat seakan-akan break dari area of value tertentu. Untuk apa? Ya, untuk mengecoh para retail, untuk membunuh ya stop loss yang ada di sini. Ya, kemudian dia RTO ya atau return to origin, balik ke range-nya lagi, baru mengalami kenaikan. Dan bahkan ya bukan hanya the grab, ya, kita juga perlu memperhatikan liquidation area. Apa itu liquidation area? Jadi pasar derivatif ya, kebalikan dari pasar spot, itu ada ya yang namanya area likuidasi. Di mana para trader ya, likuidasi zone-nya ini selalu berada di titik-titik tertentu. Ini bisa dilihat di berbagai free platform ya, seperti CoinGlass. Ya, kita bisa pakai super chart-nya. Nanti akan kita ya buat di modul ya untuk cara menggunakan super chart-nya. Nah, TA yang lebih advance ini bukan hanya masalah price action. Ya, price action itu just ordinary technical analysis, quant data. Ya, it's all about the blockchain and the fundamentals. Tapi kita juga harus lihat derivatif data, yang mana itu bisa dilihat dari CoinGlass. Ada beberapa ya derivatif data yang harus teman-teman perhatikan. OI, open interest. Seberapa banyak kontrak yang dibuka ya, pada saat tertentu, ya, kontrak pembelian atau kontrak penjualan yang menunjukkan interest market. Ya. Kemudian ada CVD, cumulative volume delta, yang mana ini juga menunjukkan ya, semakin banyak pembeli atau penjual. Ya, kalau CVD-nya ya di sini positif, it means more buyer. Kalau negatif juga more seller. Ya. Kemudian kita juga memperhatikan juga ya, yang namanya funding rates. Ya, ini terkait dengan perbedaan harga antara spot dan juga derivatif. Yang mana selalu ada perbedaan. Ya, kalau harga spotnya lebih tinggi atau harga derivatifnya lebih tinggi. Dan dari situ kita bisa melihat dominansinya lebih tinggi mana ya, antara buyer atau sellernya. Tapi in any kind of advanced technical analysis ya, menggunakan open interest ya, CVD ya, menggunakan funding rate, hanya satu yang bisa kita lihat di sini. Dan hanya satu yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu adalah divergences. Apa itu divergences? Divergences itu adalah perbedaan antara harga ya dan juga perbedaan ya dengan berbagai indikator yang ini ya. Kalau harga ini membuat seperti ini ya, lower low ya, tapi di sisi lain ya harganya atau indikatornya ini membuat yang namanya higher low, ini ada potensi divergences ya. Dan kalau kebalikannya juga ya, harganya mengalami kenaikan ya, terus ininya juga mengalami penurunan indikatornya, kita juga bisa melihat divergences. Divergences itu untuk melihat adanya potensi reversal. Ya, jadi kita bisa menggunakan advanced TA untuk melihat area likuidasi, ya, dan juga kita melihat divergences. Dan yang terakhir, untuk bertahan ya di market yang sangat boring, selalu lebih condong ke new listed coins. Kenapa? Karena liquidity selalu ada di koin baru yang dirilis di exchange tertentu. Ya, kayak minggu yang lalu, ya kita share ya DOX ya DOGS yaitu naik 47% ya dari entry point yang disampaikan. Habis itu retrace lagi, ya balik lagi ya. Chop consolidation, market always retrace a big move. Tapi
hanya DOX ya yang kita temukan dan itu bisa naik dalam minggu kemarin. Ya, 47% habis itu retrace lagi. Kenapa DOX bisa naik? Ya karena it was a new listed coins dan it's not about fundamentals. Ya, new listed coin all about liquidity, volume, dan di mana ya kita place area untuk bid atau melakukan pembelian. Yang terjadi di DOX kemarin adalah seperti ini ya. Harga ini naik di listing, nah, terus kemudian dia turun ya ke demand zone-nya atau area pembelian. Nah, baru kita kasih alert ya untuk melakukan pembelian di DOX dan dia naik yang di sini ya. 47% plus. Nah, sebelum akhirnya juga ya, turun lagi karena melihat ya sentimen di market Bitcoin dan juga altcoin yang mengalami koreksi. Jadi di market yang boring ya, saya simpulkan beberapa hal. Ya satu, kadang memang harus do nothing. Perbanyak riset, perbanyak cari berita, perbanyak belajar hal baru. Tapi kalau masih ngeyel mau trade, ya kurangi exposure. 3, berpikir jangka panjang. Oke, lebih condong Bitcoin, Ethereum. Ya, untuk exposure jangka panjang, jangan dilihat harga jangka pendeknya. Kalau mau trade, selalu gunakan technical research yang lebih advance. Ya. Perhatikan area-area ya, di mana stop loss ini selalu di-hit, stop loss ini di-trigger, ya ada area likuidasi. Gunakan data-data juga ya, seperti open interest, CVD, dan juga funding rates. Dan yang terakhir ya, selalu prefer new listed coins, karena cuman DOX ya, yang volumenya sehari itu sampai ratusan juta USD. Yang lain tuh pasti sekarang di bawah 10 dan it's not tradable. Nggak bisa kita temuin big move ya di volume yang sangat rendah. Ya, it's all about volume, liquidity, ya, untuk menentukan direction. Oke, ya, I think enough untuk kita sedikit masuk ke sesi Q&A kayaknya untuk menunggunya. Kalau bertanya akan setelah di jalan, jadi silakan yang mau bertanya, bebas. Itu langsung pertama. Oke, pertama thank you Bro Tim sama Bro Kakak boleh diundang ke sini. Mungkin saya ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama kan waktu itu perspektifnya kayak market kripto seperti 2021. Terus sekarang jadi 2019 ya. Itu apakah ada shift untuk gameplay mengenai kalau misalnya akan terjadi alt season, apakah ada naratif kalender seperti itu juga atau akan lebih cenderung ke big cap? Sama pertanyaan kedua, mungkin lebih ke personal, bagaimana untuk atur portfolio management, karena sebelumnya mungkin saya ambilnya yang pakai barbell strategy nih. Waktu itu 70% BTC, setelah itu 30% ambilnya alts yang small cap semua sebar di situ. Setelah itu naik, sekarang drawdown balik lagi kayak 50-50. Nah, kira-kira apakah perlu ada adjustment yang perlu dilakukan? Apakah seperti apa? Atau better do nothing dulu untuk kondisi saat ini? Gue jawab secara global makro dulu ya. Jadi itu pertanyaan yang sangat bagus. Apakah sekarang itu kenapa ke seperti 2019 ya? Ya jawabannya karena marketnya kita lihat seperti itu sekarang, berubah, kondisinya berubah. Nah tapi kita lihat ya, tadi pertanyaan itu bagus banget. Apakah stay di big caps atau ke lower caps? Nah kita bisa lihat pertama dari data dulu Ethereum kita lihat. Ada yang tahu gas-nya berapa? HCS kan? Belum bisa jawab. Pelaku pasar nih kata kalian. Gas-nya Ethereum nggak bisa jawab gimana bro? Pelaku pasar nggak bisa jawab gasnya. Itu hasil keluar kepala kalian. 081 sekarang. Itu pre-COVID loh. By the way itu kecil banget. Gue ini kecil banget. Dengan seperti itu ada gunanya nggak misalnya orang bikin layer 2 sekarang? ya, ada. Ethereum yang murah kenapa nggak pakai Ethereum? Ngapain kayak layer 2? Tapi kan ini kondisi pasar gitu. Tadinya nggak semua ini kan DSV. Itu tesis sederhana gue yang itu mati buat saya. Karena sekarang murah banget ya, lu pakai Ethereum aja saya. Lu ke Uniswap pakai Ethereum aja. Murah. Next ya, Rusia. Kan banyak bilang kemarin tuh berita positif. Menurut gue itu berita yang sangat negatif. Kita analisa itu berita yang sangat negatif. Rusia accept Bitcoin as cross-border payment dan dia lagi, kalian bisa cari Rusia lebih banyak bikin exchange crypto sekarang. Karena mereka kenapa oligarkinya pada kena sanctions di luar. Ini luar biasa dangerous karena kalau sampai Kamala Harris yang menang ini bakal dicegah. Dan kripto mungkin kita akan melihat tidak naik ya 2025 kalau sampai Kamala Harris menang. Karena Rusia ini. Jadi market itu kan setiap kali ada informasi baru, situasi berubah dan kita harus adaptasi. Jadi yang sekarang kita adaptasi secara makro itu dari 2 tadi. 1 Ethereum jadi sangat murah, 2 itu Rusia. Nah, Rusia ini bahayanya apa?
kripto akan dijegal sama semua dunia yang berkoalisi sama Amerika. Karena mereka nggak akan terjadi. Oh, orang gua keluarin lu dari banking system kita, kenapa lu malah mau pakai kripto? Dan itu kan terbukti sebenarnya use case kripto kan. Setelah kena sanctions, oligarkinya di Rusia, yang sekarang main-main di Dubai, di Thailand, di Phuket, di Bali, itu mereka semua pakai apa? Kripto. Nah, itu yang akan dijegal luar biasa. Dan kita lihat, oke, koin-koin kecil. Naratifnya itu apa sih? Kalau kita lihat ya, orang bilang, oh banyak turun. Memang semuanya turun. Uniswap turun berapa? 78% lebih. Lido, staking Ethereum terbesar, turun berapa? 88% lebih betul. Semuanya turun. Kenapa? Karena satu, mereka kebanyakan contoh, Eigenlayer juga 31 miliar gagal total kan. Airdropnya nggak jadi dibagi. Kenapa? Karena secara project itu mereka kebanyakan fokus untuk bikin token dan nggak terlalu ngurusin user sekarang di crypto. Ya, kita lihat barang-barang misalnya kayak DEX yang listing baru tuh hancur semua. Karena mereka fokusnya jualan koin. Mereka nggak fokus sama real user ya. Karena kalau kita, kenapa itu terjadi? Karena secara luas ya, AI kripto emang jalan. Nggak kemana-mana. Yang jalan apa? AI di mana? Saham. Kripto tuh nggak seseksi 2021 narasi. Store of value-nya yes. Tapi narasi teknologi as a whole enggak. Jadi secara makro orang lebih ke, ngapain gue beli itu? Kenapa gue nggak beli saham-saham yang small cap di AI? Yang perusahaannya jelas, yang real. Sedangkan ini developer baru kemarin sore mau ngambilin duit gue di coin di Web3. Jadi itu perspektif ya, sebagai kayak fund manager global. Mereka tuh ngeliat, why would I invest di kripto kecil sekarang? Kalau kalian lihat ETF dari Ethereum sama Bitcoin dan Ether berapa banding berapa? 1:9. Bitcoin total 1,5 miliar, ETH itu 173 ya? 173 miliar. Fidelity punya Bitcoinnya 360-an juta. Ya, ETH itu cuma 170, semuanya digabung di sana. Setengah dari Fidelity punya. Itu kan udah kelihatan narasinya. Apakah suara bakal ada ETF? Nggak mungkin. ETH nggak laku, ETF ETH itu nggak laku. Hari ini di 22,1%. ETF-nya nggak laku. Ya. Jadi, apakah gua akan fokus di small cap? Menurut gua, for di 2025, gua akan tetap lebih, gua setuju dengan gaya heavy barbell 70-30 itu menurut gua very nice combo. Jadi kalau lu pelajarin, kalau di quant kan ada beberapa strategi, salah satu ada namanya risk parity. Lalu itu kan volatilitasnya per aset berapa? Itu actually very good pembagian aset. Gua kalau di dulu mungkin gua rebalance sebalik gitu misalnya. Terus gua sebar. Dan gua setuju tadi kalau mau cari tuh cari kayak paling baru mungkin. Karena sekarang ini gayanya mereka tuh cuma ngambilin uang orang terus kabur gitu. Developer ya, Eigenlayer semua. Jadi cari aja orang-orang kayak gitu. Karena listing di semua cek besar itu kebanyakan turun semua sekarang. Orang udah mulai bosan sama gaya nyari duitnya. Jadi yang orang lakukan adalah kalau koin on-chain yang zaman dulu tuh udah pakai bot semua sekarang. Mereka bikin algo, tembakin semua. Jadi 10.000. Jadi overall crypto itu narasinya kalau sekarang ini nggak seseksi 2021. Karena ada apa? Karena ada AI. Di dunia lain, Bitcoin sideways dari Maret kan. Dari Maret tuh belum kemana-mana belajar. Di dunia lain, S&P itu udah mau dekat all time high sekarang. Kenapa? Karena ada narasi AI tadi. Seksi yang narasi di kripto tahun 2021. Gitu jawab. Terjawab? Ya, terjawab. Thank you. Oke, boleh dari belakang kan? Ya, ini sih naratif only matters ketika bull market. When there is no bull market, there is no narrative. Itu harus teman-teman pahami. Kenapa kita pakai naratif kalender? Itu tujuannya adalah kita switching dan rotating ke sektor mana, ke naratif mana yang punya cumulative gains lebih tinggi daripada yang lainnya. Oke nih, bull market. Semua naik. Tapi sektor itu naik berapa? Dan memang sekarang yang terjadi, ya, kripto memang nggak seseksi dulu untuk sekarang. Tapi nanti mungkin seksi. Ya, masih glow up. Ya. Sehingga ya kita harus melihat ini as an investment. Ya. Investment is not about harus naik segera. Ya, tapi kita punya proyeksi jangka panjang dan it's actually a good ya investment strategy dengan 70-30. Nyatanya sekarang juga nggak ke drawdown parah kan. Bitcoin masih sebagai jangkar karena kalau kita tahu
ya Nakamoto portfolio models ya, itu at least 10% should be a Bitcoin. Apalagi kalau itu tadi 70% Bitcoin. Itu pun juga sesuai dengan Bitcoin only strategy ya, ketika Bitcoin season, di mana 70% yaitu Bitcoin, 30%-nya baru alts. Nanti kebalikannya nih ya. Kalau alt season Bitcoin 30%-nya act as a stable coins buat rotasi. Terus 70%-nya altcoin. Nanti kalau profit dari altcoin-nya ya, baru kita rotasi beli Bitcoin. Itu 30%. Jadi Bitcoin act as a stable coin. Sekarang pun juga act as a stable coin. Jadi keadaan market yang seperti ini. Dan ya nunggu one more push ya, dan semua akan mulai gerak. Jadi it's all about conviction ya untuk sekarang. Dan ya ini anomali ya, dimana di dunia yang lain ya, mungkin ketika AI teknologi yang seperti ini, ya kita akan melihat adopsi kripto yang luar biasa besar, terutama perusahaan-perusahaan altcoin. Namun yang terjadi sekarang ya, dengan global liquidity index yang sangat tinggi dan juga liquidity everywhere sebenarnya, tapi flowing-nya ke equity dan juga ke commodity. Crypto market actually sekarang masih belum dilirik. Tapi apakah akan dilirik suatu saat nanti? Pasti. Ya, it's all about time. Dan time-nya sekarang masih belum favor ke crypto. Itu. Jadi ketika nanti rate cut, respon pertama pasti ke equity AI. Karena equity AI buat main Nvidia loh. Banyak sekali equity AI. Yang kayak dari genetic engineering, semua itu bakal kesana dulu, ke small cap yang sana. Sisanya orang berko crypto, karena anyway crypto tuh 2 triliun aset kan. Lu harus melihat ini sebagai investasi jangka panjang. Karena tesis kita semua di crypto apa? Kalau gua sama dia merasa ini 2 triliun tuh very small amount of money. Itu satu saham dari US. Crypto itu satu saham di US. Nah kalau lu buat kata sini 10 triliun industri, simpel kan? Kita nggak usah muluk-muluk kalau kayak Salem bilang ini 100 triliun deh. Gua sih nggak percaya deh. Dekat lah ke art sama mobil deh, itu dulu deh. Nggak usah ke gold, nggak usah muluk-muluk 16 triliun. Total mobil sama art collectibles deh, di 5 triliun. Bitcoin udah berapa? Oh, 3-4 kali. Gitu. Targetnya di mana ya? Beberapa tahun ke depan. Sederhana. Kalau kalian masih lihat gini, orang yang banyak FOMO terus lari ke saham. Sekarang. Saham US ya, gua ngomongin US. Kenapa? Karena orang ngerasa, aduh crypto ini capek, S&P di dunia lain all time ada, gue masih sana. Tapi kalau kalian dalam investasi, kalian dengan cari barang yang belum gerak atau barang yang udah tinggi. Belum gerak. Di saat semua orang nyerah, itu di saat bikin uang paling banyak. Karena gue bikin uang paling banyak di crypto tuh di saat semua orang nyerah. 2022 Desember. Gone. Cuma akademi crypto, satu-satunya di Indonesia. Yang mau ngajar crypto, yang bikin edukasi dan itu cuma satu di Indonesia. Semuanya hilang, hilang. Habis FOMO, siba hilang tuh. Uangnya hilang selesai hilang. Nggak ada yang selamat. Cuma gue di saat kayak gitu gue paling seneng tuh. Sekarang ini ya, walaupun sebenarnya ini agak anjing sih, all time high ini di sideways itu di all time high gitu nanti. Jadi kayak di atas gitu, sideways. Jadi orang tuh nyerah gitu. Orang itu nyerah dan berhenti. Tapi justru di saat orang nyerah dan berhenti, it's my favorite time to chip in into the market. Saatnya kita scaling down the market. Ya walaupun gue sama dia juga posisinya sebenarnya agak overexposed ya gue. Kalau secara portfolio teori kita punya salah juga gitu, karena kita overexposed sekarang. Harusnya cash kita lebih besar untuk bisa nembaknya sekarang lebih banyak kan. Ya gue juga overexposed di market, tapi gue masih percaya. Karena gue udah pernah riding dia ini so many times. Dari zaman 2020 di saham Indo, 2019 di saham Indo, 2015 di saham Indo. Sekarang di kripto 2022 gue udah pernah ngalamin orang 2024. Ini mungkin loh, salah satu tahun tersulit kripto 2024 ini. Satu kuartal dikasih naik, satu kuartal naik. Shock ETF dibantai. Tapi dibantai di atas di langit gitu. Sampai turun. Jadi berdarahnya pelan-pelan. Yang bisa survive dari ini kedepannya akan naik tinggi, terus orang akan bilang lu hoki gitu. Kalau mereka nggak tahu tahanannya gimana. Tapi kalau benar tesis kita 2020, kalian tinggal lihat 2019. Ini naiknya luar biasa. Kalau sama naik, nah gue expect bikin sama dia apa? Saat mesin ya mungkin masih sampai September lebih kali ya. Kita malah harapnya dibanting dulu sekali, cepet ke bawah, jemput semua bawah baru.
Karena kalau begini lama nih. Ini bakal lama. Oke. Semoga terjawab ya. Ya, Thank you bro kakak, bro Tim. ya, you're not poor ya, you're just pre-rich ini. Eh. Amin, amin. Next, ada yang mau bertanya? Halo Kodim, Prof Kakak. First of all, thank you for the invite ya. Aku jauh-jauh datang dari Taiwan. Thank you. Dari Taiwan. Oh, Mas tepuk tangan dulu. tetangga. Iya, aku udah ikutin Kodim dari zaman saham ya. Kodim ini sangat fundamental gitu. Other from pegang Bitcoin atau Ethereum dari sisi karena ngeliat intrinsic value-nya. Itu kalau Kodim pernah mention tentang price earnings-nya Ethereum kalau nggak salah ya. Iya. Itu di 500 kali pas itu. Dan sekarang di 400 kalau nggak salah, atau 40 gitu. Kodim tuh ada nggak sih kira-kira kayak price earnings wajarnya Ethereum itu seharusnya berapa gitu? Jawabannya nggak ada, karena crypto kan di value di harga nggak masuk akal, karena ini aset baru. Kalau lu mau ngomong PE-nya Nvidia, orang kan banyak bilang belum ketinggian sebelum earnings call yang terakhir ya. Mereka bilang mau ketinggian Nvidia. Amazon pun pernah ketinggian loh. Amazon tuh pernah di PE 100 lebih. Semua tech company will be valued di PE yang tinggi. Kenapa? Karena network effect kan make cost law kan di sebuah teknologi kan. Network effect makin banyak orang yang ada di jaringannya akan makin bakal ke jaringan, dan dari hukum itu satu orang menang semuanya. Ya kan? Kenapa Instagram tuh susah sekali diganti? Karena kalau lu pakai Instagram, teman-teman lu pakai Instagram, lu akan mau postingin di Instagram, teman-teman mau lihat tuh postingan di Instagram. Sama seperti ini, kita sekarang ada 12 orang gitu, duduk di meja ini misalnya. 11 orang di meja ini. Kita tuh 11 orang ini. Berapa sih jaringan komunikasi lu bisa ada di sini? Lu bisa ngomong sama dia, lu bisa ngomong sama gua. Ini network effect. Nah, itu ketika terjadi di Ethereum. Jadi per node itu pangkat dulu. Dia akan menang semuanya. That's why dia di value sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat mahal. Nah, tapi balik lagi, sebagai global investor, macro investor, would you invest di sini sekarang? Atau lu cari yang kayak di 100 di high? Itu pertanyaannya. Apakah seksinya sekarang? Menurut lo enggak? Apalagi gue mau cari kecil-kecil. I don't think so. Tapi kalau tanya PE yang wajar berapa? Jawabannya tidak ada. Ya kan tadi itu berapa PE sekarang? Tinggi ya? Ya. Valuasi itu kemampuan dan kemauan dari ownernya. Kemauan dan kemampuan dari owner. Jadi kalau lu lihat PE yang wajar berapa, bisa jadi di 1000 wajar kayak Ethereum. Ethereum kalau ada di 4000 PE-nya berapa? 1000. Jadi nggak ada jawaban yang PE bisa berapa. Karena nggak semua bisa di value pakai PE. Itu jawaban. Sama mungkin satu lagi ya. Kan tadi juga ada sempat di-mention tentang inflow dan outflow-nya Ethereum dan Bitcoin ETF ya. Cara thought prosesnya aku penasaran banget sama thought prosesnya Kotim sama Prof Kakak tuh cara bukan mempredik, lebih tepatnya mungkin men-forecast gitu. Inflow yang akan datang ke kripto. Mungkin apa pakai macro cycle atau pakai mungkin ngelihat mata uang yang dolar indeksnya turun atau gimana gitu. Simpel banget. Kalau info dari kripto, artinya cuma basically lu cuma ngomong dua aset kan, Bitcoin dan Ethereum. Simpel. Kalau lu dari institusional investor, lu mau alokasi persen ke kripto, emang berapa persen di Bitcoin, berapa persen di Ethereum itu doang. Itu udah pasti jawabannya kalau model banyak kan pakai risk parity masih. Itu udah ketemu jawabannya 1/9 masih. Dia masih cuma 1/9 masuk ke Ethereum, lah 1/9 taruh di Bitcoin. It's kayak matematika yang dan deal. Makanya harganya akan segitu. Tapi kalau lu tanya apakah forecastingnya ada flow masuk yang besar, jawabannya sekarang itu baru institusi yang masuk. Ya. Millennium Management, BlackRock, Fidelity, belum terlalu banyak retail sebenarnya. Kalau lu lihat volume aslinya dari ETF sendiri, ETF di Ethereum, bahkan di Hong Kong, itu retailnya masih sangat amat kecil. Tapi kalau bisa orang-orang yang dulunya nih, orang dulu nabung di Vanguard besar-besar, misalnya Total Matter Index Fund atau yang lain, mereka alokasi deh 5%, 6%. Ketika kripto mulai dominan di market, kayak gue bilang tadi, kita lihat dari total market cap ya, misalnya 20 triliun aset plus, 15 triliun aset plus kayak gitu. Berapa infonya mainnya? Akan stabil, karena kita belum dapat uang tabungan ke S&P. S&P kenapa sulit mengatur? Coba. Kenapa S&P sulit tuh? Mungkin karena di rebalance terus. Satu, di rebalance sama institusi, tapi dua, itu tabungan hidupnya retail. Jadi retail itu kan diajarin sama semua orang kan kalau di Amerika. Lo nggak boleh stock picking, passive investing. Lo invest di S&P 500. Tapi kalau kebiasaan itu sedikit aja di switch ke Bitcoin.
it's done dulu. Karena uangnya belum uang umur itu. Karena Gen Z millennials jujur aja di Amerika tuh pegang portfolio luar biasa kecil dibanding boomer. Ketika boomernya udah switching dikit atau udah diwariskan ke anaknya untuk mereka yang lainnya, trust fundnya cair untuk anak-anaknya. Menurut lo kebiasaan itu akan pindah ke Bitcoin dari aset? High chance. Indonesia memang ada kebiasaan untuk bangun Bitcoin, nggak ada. Itu belum jadi kayak aset tabungan. Makanya ya, short win itu apa ya? Bahwa itu tadi, kenapa udah ada ETF-nya? Emang lu kira mereka mau yang punya fund besar gitu? Lu bilang new management lu suruh simpan multi-sig cold wallet terus pakai Bitcoin 5 block, dia mau? Nggak mau. Dia menulisnya kan lu berarti aja iGrid selesai gitu. Ya even kayak gua pun juga ada exposure di ETF. Gua nggak mau lah taruh semuanya gitu di satu wallet gitu. Taruh aja di Singapura, di DBS terus buat apa, beli ETF. Kan nggak mau pusing orang pada. Jadi di dua aset itu kalau lu mau lihat sampai ke depannya, lu nggak bisa predik gitu. Day to day inflow tuh nggak mungkin. Gua nggak percaya kalau orang ada yang bisa bilang kayak hari ini semuanya minus 2%. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang bisa predik ya kalau inflow harian. Tapi kalau secara siklikal lu tinggal lihat. Karena gini, retail itu akan masuk ketika harganya paling tinggi. Jadi itu mungkin harganya makin tinggi. Kalau lu 88.000, inflow-nya gede kali. Kalau 57.400 kayak sekarang, turun gak inflow? Gitu. Terjawab? Oke. Next question? Ya, pengen tanya aja, kita kan lagi expect US election nih. Tadi kan Kamala Harris kan memang sangat-sangatnya nggak tahu lah timnya mereka atau belakangnya lah ya. Tapi kan sangat-sangat against crypto lah in a way. Antisipasinya kita apa ya? Karena kan kalau misalnya itu bakal jelek for 2025, narasi kita, estimasi kita setahun setelah halving dan sebagainya, it's not working out gitu. Maksudnya apakah ada planning kita position sizingnya kita kurangin dulu kah? Atau gimana, itu satu. Yang kedua pengen tanya mengenai ton sih, karena kan si Pavel Durov udah ditangkap tuh, jadi pengen tahu juga tuh kira-kira planningnya gimana, karena I know you have a lot as well in gitu. Gua dulu. Oke. Kalau dari Kamala Harris ya, udah pasti kita pasti trimming barang ya kalau dia menang ya. Iya pasti. Itu kan apa, news driven ya. Jadi kita pasti trimming barang dan pasti nggak cuma, karena kita tahu nggak cuma kita nggak pikir seperti itu. Jam trading, winter deal pasti bicara seperti itu. Pasti udah disiapin algonya. If menang dijual sini. Kita pasti trimming barang. Trimming barang ke USDT itu udah pasti dan itu. Karena kayak gue bilang tadi, Rusia itu mengubah semuanya. Gue tadi mikir apa nih, kalau Kamala Harris menang, Rusia nggak bikin seperti itu, gerakan seperti itu, mereka mungkin masih lanjut gue, karena kita masih percaya ada Chinese farm, ada Asian farm. Tapi kita lihat ICBC dengan China, sekarang what happened di ekonomi China sekarang? Mereka lagi kesulitan loh sekarang. Dari property cycle-nya, sahamnya, ekonomi China tuh lagi sangat melemah dong. Dan yuan kena carry trade stock juga kan. Jadi China itu not in a very good position for now. Gitu. Jadi kalau kita expect Asian pump dari Hong Kong itu unlikely. It will be still dari US majority of the money. Jadi kalau ada keputusan sebesar itu, presiden yang nggak pro crypto yang menang, kan Donald Trump udah afirmasi lagi hari ini tadi pagi jam 8 pagi ini. Dia baru ngomong lagi dukungannya towards crypto kan. Kalau itu mungkin ya bisa jadi lebih baik. Tapi kalau Kamala yang menang, ya kita pasti trimming barang. Nah, pertanyaannya trimmingnya itu sebelum apa? Kalau pas sudah di-announce selesai kan? Kita udah telat semua. Betul. Mereka pada auto jalan. Betul. Selesai kita. Tapi pasti begitu. Nah, cuma percaya planningnya gimana dari Ronald Capital? Planningnya apakah sebelum itu ada estimasi? Kita akan gauge pakai polling sih. Dulu. Tapi kalau polling udah terlalu, tapi nggak tahu ya, kayak terakhir Donald Trump sama Hillary Clinton kan menang Hillary kan di atas itu. Yeah. Swing state-nya baru menang kan. Yeah. Ya, kita akan coba tetap prediksi dari polling sih. Okay. Dari market pollingnya. Karena sama kan, biasanya itu bisa diprediksi kan. Kalau udah menang dari kertas, kemungkinan besarnya udah menang kan. Jadi kita akan coba lihat pakai polling. Tapi Biden udah pasti udah pricing juga. Nanti kan bro. Yeah. Jadi sebelum yes-nya, semua itu pasti juga orang akan melakukan hal yang sama. Yang punya fund besar akan pikir hal yang sama. Gitu. Jadi ya kita mungkin gauge dari sosmed, dari semua dari polling, kita akan coba predik pasti dari bednya siapa yang menang gitu. Cuman ya kalau kayak gitu kan tetap prediksi kan sampai benar-benar di announce kan. Tiba-tiba yang menang kan udah trimming kan sedih. Cuma kalau Kamala menang ya kita pasti ada trimming. Jadi ya
kalau boleh tahu kayak retail dari premiumnya itu dari 100% portfolio misalnya. Iya. Nah, premium berapa kira-kira? Bisa 20-30%. 30, 20, Bisa 20-30. Iya. Kita akan bisa go into cash 20-30. Karena in a way kalau misalnya bisa di 2025, it's still fine. Gue masih ada barang yang besar kan. Tapi kalau drawdown, kenanya nggak terlalu besar. Misalnya saya sih, ya ambil dulu dia orang ada kembali gitu. Iya. Terus kalau kayak gitu ya paling kita bisa main statistical arbitrage di situ. Contohnya misalnya kita lihat dominance tidak short aktif Bitcoin nih. Orang banyak yang buangin Ethereum dulu, ya long Bitcoin short Ethereum misalnya begitu. Cuma itu ya very minor lah untuk jaga biar membuangnya itu nggak terlalu sakit. Cuma kalau size yang nggak sebesar itu ya nggak perlu lah kayak gitu. Ya tiap buang aja kayak segitu. Market sell juga kan nggak terlalu damage ya. Nggak merusak order book gitu. Jadi ya menarik sih karena memang nggak bisa 100% we see the future. Tapi even kalau misalkan Kamala yang menang, ya I think crypto memang akan tetap naik ya. Cuman naiknya nggak akan sesignifikan itu. Mungkin juga akan drop, it's only drop on news. Tapi kalau ditanya ya, di mana? Lihat ya. Karena kan orang selalu biasanya ya lihatnya dari pooling dan lain sebagainya. Ya kita bisa lihat dari odds-nya di Polychain. Kenapa? Karena di Polychain di situ jauh lebih oke daripada survei dan juga pool. Kenapa survei dan pool itu bisa di Polymarket ya, sorry. Oke, sorry. Di Polymarket ya, kita bisa di situ ya. Karena itu ada money yang involved di sana. Ya, itu berbeda dengan pooling dan juga survei. It's easy to manipulate. Tapi kalau di Polymarket, ya kita bisa lihat odds yang beneran karena ada money involved di sana. Ya, saya juga nggak pernah pakai ya. Yang paling aman ini ngomongnya Polymarket sebenarnya yang sulit tahu cari channel Polymarket itu sangat segmented di crypto. Tapi kita ngomong paling aman di Polymarket, kalian paham? Ya, karena ya kita juga nggak pernah pakai untuk gambling or so on. Tapi ada money involved di sana. Jadi ada kecenderungan yang kita lihat ya. Kalau duitnya di situ di bettingkan di sana, ya, it means ada odds-nya. Sama aja kayak bola kan sebenarnya. Jadi kalau cuman pooling, ya orang kan sesuai dengan sentimen dan juga subjektivitasnya masing-masing. Oh, gue suka Trump nih, gue buat Trump lah supaya kalian menang. Tapi kalau udah duit yang ngomong, ya orang taruh duit kan pasti survei dulu, ya. Jadi kita harus bisa lihat ya, dari segi kuantitatifnya. Dan jadi 2 minggu sebelumnya ini kan udah kelihatan biasanya. Tapi balik lagi mau trimming berapapun, ya market impact akan selalu terjadi. Sama kayak kemarin, misalkan Maret. Oke, ini akan alt season. Tapi kalau enggak ya, at least 50% cash. Kalau saya bilang dulu suruh ya 50% cash. Ke drawdown nggak sekarang? Tetap ke drawdown. Tapi mungkin nggak separah kalau 100%. Tapi kalau kita 50%, oke, 50% terus ini alt season misalkan. Kan kita juga punya 50% yang ke sideline. Tapi itu adalah yang namanya probability thinking. Ya. Jadi kita nggak bisa, harusnya segini ya, sulda, kulda, wulda, nggak bisa. Karena kita harus main probability yang mana, kayak kemarin, ya Bitcoin di lower high, ya di 60-an ribu sekian, ya kita tahu itu akan drop. Ya. Itu ada posisi kita bisa trimming sebagian. Tapi kenapa nggak di trimming? Karena ketika di situ dia run up, ya, dan naik, ya, kita akan jauh lebih pain, ya, dengan kita nggak punya exposure sama sekali. Ya kadang memang ada beberapa ya ketidakenakan yang harus kita tanggung di market. Dan itu juga part of the game. Jadi saya masih lihatnya oke, ya mungkin nggak sebulis ya ketika Trump yang jadi presiden. Even Kamala pun ya tetap lihat ke halving cycle. Based on intrinsic value, Bitcoin only going up. Ya. Siapapun yang jadi presidennya, itu by data, ya. Presiden Biden pun ya dulu yang kita bilang juga nggak pro kripto, ya dia masuk ke dalam pemerintahan itu kan 2 tahun pertama juga pump. Yang berat itu kalau presidennya mau diganti, nah itu bear market biasanya. Jadi ketika siapapun yang jadi presiden itu masih honeymoon lah. Tapi kalau dia udah mau ganti presidennya, nah itu saat yang terbaik buat trimming. Itu bagus banget sih dari probabilistic. Probabilistic thinking itu dibutuhkan di dalam investasi karena ini banyak yang orang nggak punya pemikiran dalam investasi. Di investasi ya, kalau di market, kita pun tahu tidak ada yang pasti. Ya. Jadi lo trade market itu kayak lo main poker. Bisa kita main poker lawan sini. Kalau lo ada yang mikir, oh
ini siapa yang bodoh di sini? Itu berarti kemungkinan lu yang bodoh. Kalau lu nggak tahu who's the sucker in the room, lu mungkin you're probably the sucker in the room. Kalau dalam lu main poker, lu harus tahu kan probabilistic thinkingnya seperti apa. Lu nggak tahu kartunya orang apa. Lu nggak ada kepastian. Nah, itu persis kayak di market. Tapi apa yang gue bisa lakukan terbaik dari posisi gue, bet-nya berapa, race-nya berapa. Ngerti ya? Itu sama seperti market. Jadi nggak ada. Kalau orang bilang, oh Bitcoin pasti ke segini. Nggak ada itu pasti. Kita cuma prediksi, oh Bitcoin ke 88.000 kalau menurut kita. Kita nggak tahu kapan, tapi kita positioning kalau itu terjadi. Kenapa kok masih ada cash ya kalau itu? Kan gue bilang, kalau punya cash kan? Karena tidak ada yang pasti. Kalau pasti, memang kita kali 100 ya orang paling kaya di dunia ya kan? Orang bilang, kok ini nggak bisa prediksi begini-begini, kok nggak tahu kalau perang tuh. Ya kalau kita tahu, kita orang paling kaya di dunia kayaknya. Yeah. Tinggal kita kali 100 saja setiap move local top, local bottom, local top. Nggak ada yang tahu. Nobody can predict the market. Kita cuma bisa lakukan apa yang terbaik secara probability di fakta dan data yang dikasih di kita. Contohnya, kenapa kita berani bilang, oh ini out season nih pas banget. Semua matrix bilang itu out season. Kalau kita tetap pegang cash, tapi kita posisi accordingly yang kita salahkan. Tapi was it a wise bet? Nah, ini sulitnya tentang market. Lu rugi bukan berarti belum tentu lu salah loh sebenarnya. Dan lu benar bukan berarti lu pintar juga. Nah itu maksud tuh sulitnya begitu. Sama persis kayak poker. Kadang lu kalah bukan artinya strategi lu kalah, lu fault bukan arti strategi lu salah kan. It's the best move yang lu bisa kasih di hands yang lu dikasih. Situ cara lu mikir ya buat poker. Kalau lu udah masukin ke otak lu akan makin jauh, pelan-pelan akan makin jauh. Mau nggak jauh? Oh, sama ton. Kalau ton karena kita besar, tapi ya posisinya di dalam portfolio tidak besar. We will still hold. Sorry. Kira-kira di porto bisa berapa persen? Ton berapa ya? 2,5. Ya, 2,5 sampai 3%. 2,6 Iya, 2,6%. Thank you, bro tim, bro kakak. Jadi gue mau nanya kan, dari tadi kita ada sedikit singgung AI ya. Nah, AI kalau kita lihat sekarang kan emang lagi thriving banget. Bahkan Nvidia kemarin udah nge-outperform Apple lebih semua. Nah, tapi kalau bahkan kayak kita lihat di news kayak perusahaan-perusahaan gede itu tuh dia lagi hiring talent-talent AI secara besar gitu. Nah, cuman dari pandangan gue yang mungkin bisa banget salah, kayak gue ngelihat nih kalau mirip dengan .com pada saat itu orang kan nge-hiring juga gila-gilaan. Apakah dalam waktu dekat industri AI itu bisa bubble juga kayak .com bubble? Dan kalau itu terjadi, apakah AI itu apa dampaknya pada industri kripto gitu? Ini jawabannya sangat sederhana. Amazon kena baku bubble loh untuk .com. Jadi Amazon kan? Dari. Ada yang IBM kena .com nggak? Kena. Jadi IBM gue jatuh kan? Kenapa? Depends on the company. Karena kalau bilang Nvidia bubble, tapi siapa sih bisa bikin chip kayak Nvidia gue tadi? Satu dunia ini deh. Who can produce chip? AMD saudara dia juga kan satu keluarga. Siapa bisa bikin chip kayak Nvidia? No one. Siapa bisa bikin produk kayak Amazon? Nggak ada. Kenapa? Karena Jeff Bezos tuh tahu setiap inefisiensi yang terjadi di e-commerce market. Karena dulu dia adalah trader di .com, di DE-Show hedge fund. Jeff Bezos tuh bukan orang miskin di rumah. Itu miskonsepsi yang dia pakai apa? Pintu itu kan bro. Taruh di meja itu kan apa? Berlutut itu. Nggak ada, itu semua cuma rekayasa. Dia itu head trader di DE-Show. Itu hedge fund paling besar loh pada zaman itu. Dan dia lihat inefisiensi di market nih. Nah, Amazon itu dulu jatuh kan. Orang bilang kan bahwa lu baca deh siapa newsletter dia. Pas.com bubble. Dia ngomong kok kita nggak takut. Kita tahu apa yang kita jual. Dan marketnya akan seperti ke depannya. P-nya hampir 100 kan waktu akhirnya. Apa yang terjadi? Amazon jadi besar kan? Iya. Jadi orang paling kaya tahun 2000 dia sekarang. If you bet on the right company, nggak masalah kan? Resesi dia. Apa yang hancur apa nih? Lehman, Bear Stearns, JP Morgan mana? Hidup nggak? Hidup. Goldman Sachs? Hidup. Depends on the company. Depends on the company. Bitcoin bakal hidup nggak kalau ada drop sampai 10.000? Bakal hidup, itu Bitcoin sih. Gitu. Ethereum bakal thrive nggak? Bakal. Coba lah lu bikin smart contract di luar Ethereum.
Kalau nggak mati-mati itu networknya, ya kan? Ya itu sih sebenarnya bikin gua juga sama kripto ini kayak apakah ada faktor tipu-tipunya di desentralisasinya ya kan? Yang TPS-nya cuma cepat banget. Pertanyaannya kalau pure decentralization kenapa bisa mati? Kan? That's the golden question. Satu running node harusnya nggak pernah mati tuh. Kalau benar-benar desentralisasi. Karena kebanyakan itu cuma di satu server sebenarnya. Bohong untuk node runningnya. Jadi itu harus lu pilih. Ada tambahan mungkin? Ya, jadi apakah AI is a bubble ya, dan bubble-nya akan pop ya, 100% bakal pop. Tapi itulah pentingnya memilih sesuatu yang bagus ya. Kenapa? Karena AI is actually not a very profitable business model. Kecuali kamu punya resources yang sangat kuat. Jadi hampir semua ya perusahaan AI ya itu efisiensinya itu kurang. Ya, untuk mereka menjalankan AI bisnis itu membutuhkan computing power yang sangat tinggi. Apakah mereka yang coba-coba nih ya masuk buat pesaing ya AI yang kecil-kecil itu akan rontok semua? Itu pasti 100%. Hanya mungkin 1 atau 2 yang nantinya ya akan jadi kayak Instagram sekarang. Ya bet on the right company itu everything ya. Mungkin di Microsoft ya OpenAI. Yang lainnya ya tinggalin ya karena endingnya semua akan milih satu. Ya, dan ada gula ada semut sebenarnya ya. Wah ini AI nih. Semua yang nggak jago ya perusahaannya itu akan mereka dekorasi seakan-akan mereka juga ngerjain AI. Ya mana dari awal dia nggak punya keunggulan absolut di perusahaannya. Yang punya keunggulan absolut ya jadi OpenAI sampai sekarang. Mereka yang coba-coba ya akhirnya kelihatannya banyak. Ya. Mereka bisa suck liquidity dari market. Tapi sampai kapan? Kalau dia nggak punya keunggulan absolut. Ya dia pasti jatuh. Sementara satu perusahaan yang punya keunggulan absolut, mereka akan jauh lebih efisien, ya mereka punya sumber dayanya, foundernya hebat, ya, pendananya kuat, ya mereka akan survive and thrive. Apakah semuanya kecil-kecil akan turun? Ya 100% akan turun. Nggak bisa semuanya naik bersamaan, terus wah, kita pakai apa sih ya? Semua juga pakai cuma ChatGPT. Ya. Hampir semuanya. Ya, kita tanyalah ke diri kita sendiri. Saudara kita pakai apa sih platform AI-nya? Jadi kita pilih ya mana yang semua orang hampir pakai. Jangan, oh ini AI terbaru, ini bisa kayak recognize ya pergerakan atau ini. Tapi apakah ada marketnya? Apakah market peduli? Ataukah itu cuman kayak ego ya dan juga fantasi kita? Kadang investor itu juga banyak fantasinya. Mereka mau kayak jadi yang pertama invest and betting on something. Ya mana tuh ternyata something itu cuman ada di pikirannya dia. Dan itu cuman fulfill kebutuhannya dia sendiri. Dan itu nggak fulfill kebutuhannya semua orang. Jadi apakah itu bertahan sesuatu yang mengikuti egonya sendiri atau sesuatu yang mengikuti kemauannya market? Jadi harus dilihat apakah akan pop and burst ya 100%. Tapi apakah ada yang nanti akan jadi satu tunggal yang menguasai semua AI? Itu pasti. Tapi juga hal yang menarik ya, kenapa Bitcoin itu akan menjadi uang masa depan? Ya karena Bitcoin is ultra hard money. Dan at some point, ya AI ini kan butuh yang namanya insentif ya dan juga reward supaya sistemnya bisa jalan. Dan AI ini pasti pinter ya. Dia kenapa nggak akan pilih fiat? Ini juga salah satu podcast yang menarik ya dari Saylor. Di presentasinya di Bitcoin Nashville juga dijelaskan. Akan ada fase di mana AI itu hanya mau consume reward dari Bitcoin. Karena dia tahu Bitcoin itu nggak asal dicetak kayak fiat. Fiat hanya dicetak nih. Oh ini nggak mau pakai itu. Kurang legitimate. Ya, dia akan milih Bitcoin karena dia tahu Bitcoin itu membutuhkan computing power seperti dia juga running computing power. Jadi colok oke. Saya hanya mau reward dari Bitcoin. Ya. Jadi apakah nanti akan ada ya fase di mana ya mungkin hanya Bitcoin ya yang akan tersisa. Dari semua kita lihat ya. Dari 2018 hanya 2 kok ya yang sekarang di top 10 market cap. Dari 2013 hanya 1 kok ya yang ada di top 10 market cap. Menunjukkan apa? Ya Bitcoin yang selalu ada di situ. Koin-koin kecil ini hanya ya sprinkles kecil di kue tar yang besar. Kamu mau kue tarnya atau mau sprinklesnya? Ya pertanyaannya. Ya, semoga menjawab. Teknologi yang baru itu akan selalu memunculkan copycat yang baru. Airbnb. Ya, sama kayak AC juga. Iya, copycat yang baru banyak. Jadi, saya Airbnb gitu, lo buat Airbnb. Oh, keren konsepnya kan awal-awal. Terus banyak copycatnya. Apa yang terjadi dengan copycatnya Airbnb sebenarnya?
Mati. Orang pun sekarang ketika mikir tentang Airbnb, oke, gue mau liburan, gue bayar tempat, kok gue jadi pembantunya, ngambil kunci sendiri, kok gue suruh bersihin gitu kan? Kok gue malah nggak dikasih sabun gitu di situ, kok bawa handuk sendiri? Ya gue mending di hotel. Ya emang dari dulu gue nggak pernah pakai Airbnb gitu kan. Menurut gue orang bego yang pakai Airbnb. Soalnya kan dulu tuh hype banget kan. Karena orang rasa lebih murah. Ya sama lah kayak dulu. Pesan Grab, Gojek kan Uber lebih murah kan. Tapi begitu Airbnb harganya kok sama hotel udah sama nih sama hotel nih. Terus satu gue dikasih handuk ada service-nya, satu gue dikasih kamar ditinggalin suruh jadi nyapu gitu. Terus kotor lagi yang debu. Orang nggak pakai lagi. Nah AI itu bener. Dan only be one winner nih. Pada mau tahu nggak nih pikiran gue kan tentang AI ke depannya gue. Ini khayalan gue nih ke depannya. Yang menurut gue most likely to happen. Disparity-nya karena ini akan gap antara knowledge dan kaya. Maksudnya apa? AI itu sekarang itu anggaplah kayak komputer IBM yang besar. Belum bentuk laptop. GPT 4.0, GPT 5 itu masih Nokia. Balok itu gede HP itu. Lu bisa bayangin nggak pas udah jadi iPhone tuh seperti itu? Menurut gua sekarang betul, karena dia lagi nyari mass market, nggak akan profitable. Itu mungkin yang nanti kalian lihat sekarang kan 3,5 nya digratisin. Iya. Versi yang murah dong. Nanti mungkin GPT 10 tuh gratis. Tapi dia akan ada GPT yang misalnya 100 miliar gitu sebulan. Tapi lu bisa prompt ke dia, buatin saya bisnis seperti akademi kripto, dia buat. Kan bisa ngapain? Iya. Kayak perusahaan. It will come to them. Jadi yang kaya itu akan makin super kaya banget. Karena dia tinggal bilang, oke, cariin gue dong industri yang bisa bikin gue jadi triliuner pertama di Indonesia. Dia kan langsung gini, oh bisnis modal gini, tambang geothermal gini, gue dibuatin semua. Lo hire dia ini, tarikin dari LinkedIn orangnya ini, direkturnya ini. Buat perusahaan. Tapi 100M sebulan harganya. Jadi orang yang miskin nggak akan pernah bisa akses, orang yang kaya bisa akses, tapi sedikit yang bisa akses. Dan orang itu, kalau gue kayak sekarang, gue kan udah campur AI di situ. Semua yang gue pikirin itu udah campur AI. Gue udah jadi cyborg kan. Itu digabung sama neural nanti. Selesai. Knowledge lu unlimited. Lu bisa akses semua ada di internet in the speed of light. Dan kalau neural link, kemampuan gue ngomong sama kakak, ini kan kayak dia dosen. Kemampuan komunikasi dia, kalau lu ngomong kata per kata, dan pasti lebih efisien dibanding gue. Kenapa? Karena dia biasa nulis kan. Kata-kata dia itu yang keluar dari mulutnya untuk ngajar, itu pasti lebih efisien dibanding gue. Walaupun gue ngomong lebih cepat, tapi kecepatan kalian nangkep informasi masih sebenarnya lebih cepat dia. Karena kata-kata dia itu, dan dia diksinya lebih bagus dari gue. Diksi bahasa Indonesia kan. Kalau gue sama dia pakai neural, kita bisa ngomong di kecepatan 10.000 kali kata. Dia bisa nangkap informasi gue udah 10.000 nyampe sana. Nggak terbatas sama mulut. Nah itu dicampurnya AI. Masalah. Kalian yang misalnya nggak bisa punya teknologi itu, udah itu bakal hilang. Karena kalau gue punya begitu, gue bisa bikin robot untuk gantiin semuanya. Gue bisa bikin robot yang melayan-melayanin. Makanya dengan 10 tahun ke depan itu 10 dong sih ya. More slow. Fisikal. Orang dulu kan ketawa, coba lu bawa iPhone 20 tahun lalu. Paling dibilang penyihir. Sama, ntar ada penyihir lagi nih. 10 tahun lalu. Nggak lama. 10-20 tahun lalu. Jadi, the gap is closing. Antara lu bisa kaya banget untuk akses AGI-nya itu, yang udah nanti jadi Artificial General Intelligence. Ya kita nggak tahu siapa yang bakal menang. Tapi yang nyampe AGI duluan, itu akan begitu. Lu mau pakai AGI-nya ya lu bayar mahal sekali. Akan sampai sana. Dan yang lain gratis. Yang kecil-kecil biasanya. Semoga terjawab ya, Maria. Next ya. Ayo, bikin question terakhir. Udah ada yang mau lihat? Oke. Masuk kepikiran di mas. Aduh, bayar. Pakai semuanya kan di konti. Thank you sebelumnya Bro Tim sama Bro Kakak udah diundang ke sini. Pertanyaan gue sebenarnya simpel sih. Kalau altcoin ini menurut kalian lebih ngarahnya ke fundamentals atau sebenarnya attention aja? Attention. Menurut gua, attention. Di luar Ethereum memang ada yang fundamental. Ini gua jawab jujur aja.
Di luar Ethereum deh. Menurut gua bahkan altcoin yang gua consider itu sebenarnya belum fundamental soal Ethereum sebenarnya. Di luar Ethereum memang ada yang punya fundamental. Emang ada yang pernah mati. Betul deh. Contohnya mati kan kemarin. Berarti decentralized atau enggak? Satu server coy itu. Mungkin di Dubai itu satu server gitu ya. Attention, menurut gua. Bro, apa? Ya, jadi dari protokol yang kita ajari kan selalu 50% tuh naratif. Ya. Jadi attention is naratif basically. Orang lihat kemana. Baru 20%-nya fundamental ya, 30%-nya technical ya. Itu pun cuman buat entry dan exit. Yang mana juga nggak ada entry exit yang absolute di market. Jadi it's all about to attention and narrative. Dan naratif only works in bull market. Tapi dengan tahu naratif apa, kita bisa memaksimalkan return yang terbaik. Tapi kalau memang disuruh ya, untuk betting mungkin ke satu sektor ya, di cycle ini, menurut saya DeFi is overused ya. DeFi is so 2020, 2021. Sebenarnya decentralized physical infrastructure. DePIN itu masih punya urgensi. Ya. Kalau kita bilang side-to-side comparison dengan ya teknologi-teknologi di Web 2. Cuman balik lagi, is that a really product ya that actually could be used di DePIN pun? Nobody knows ya. Apakah mereka hanya kita sewa nih server ya, kita murah-murahin ya, terus habis itu token kita naik, terus kita jualan tokennya buat nutup biaya operasionalnya. Apakah juga bisa seperti itu? Bisa juga ya. Karena kalau kita lihat risetnya Messari, it's good ya, apakah tapi itu too good to be true? Karena kita lihat ya comparisonnya AWS ya. Biayanya cuma sekian. Ini kalau pakai Cash Network ya 20 kali lebih murah. Apakah Cash Network juga pakai AWS? Terus tokennya Cash naik, dia jual tokennya terus buat nutup biayanya AWS-nya atau dicari yang luar saya Alibaba Cloud gitu ya. Belakangnya dari Cina itu Alibaba Cloud. It's all game of hot hand fallacy. Ya sama seperti keadaan-keadaan yang dulu ya, di mana semua bisa buat website. Sekarang semua bisa buat altcoin. Itu yang menyebabkan ya altcoin sekarang jadi kurang seksi, belum seksi. Selalu ada fase di mana ya kita selalu muter. Logikanya itu kalau beneran dipakai, kenapa top 10 di 2013 nggak ada sekarang? Kenapa top 10 di 2018 nggak ada sekarang? Top 10 di 2021 kayak Cardano. Sekarang foundernya juga nggak jelas ya arahnya. Apakah yang jadi top sekarang di cycle crypto ya 2025 akan jadi top lagi di 2029 ya? Jawabannya enggak. Ya, you will only rotate ya money from dumb people ya ke kita yang lebih smart dikit untuk nanti orang yang lebih dumb lagi ya kan membeli di harga yang lebih tinggi. It's always been like that ya market. Jadi ya mungkin bahkan bisa 80-90% all about attention and narrative ya, kalau di bull market bahkan all about narrative. Karena lihat technical. Ini naik 100%, udah breakout. Technically not ideal to buy. Tapi kalau di bull market yang naik 100% tuh bisa naik 10.000% lagi. Ya. Jadi technical doesn't matter di bull market. Iya kan? Kalau sekarang dia lihat technical, ini area yang ideal untuk membeli. Ini support di $1. Drop lagi kok ke 0,5. Di bear market ya kita sebutnya sekarang. Does technical really matter? I don't think so juga ya. Bahkan di bull market atau bear market. Tapi atensi, kalau misalkan tiba-tiba ada koin ini misalkan dia bisa transaction speed-nya ya paling tinggi, atau dia memiliki model ya untuk prediktif stock market ya dengan naratif yang sangat seksi. Itu akan selalu dilihat lagi apakah bull atau bear market. It's all about bull or bear market. Dan di bull market, ya ada yang bilang, kenapa harus belajar ketika bull market? Semua orang bisa kok tebar ini naik. Ya naiknya berapa persen? Di bull market semua naik ya, tapi kamu bisa nggak cari naiknya yang kayak kemarin render, ya sekian. Ini sekian. Selalu down to skill dan rotating skill. Karena ingat, naratif only works 2-4 bulan. Ya sisanya itu akan retrace 70-80%. Jadi about rotating dan finding ya something yang lagi moving. Jadi itu pentingnya mempelajari.
dan juga tahu ya, bahkan ketika bull market. Tergantung waktunya juga sih, time frame, tergantung pegang uang berapa, mau uangnya jadi berapa. Orang misalnya bilang, oke, lu kalau Bro Kakak kan dulu berapa dia 30 juta jadi miliaran kan? Coba kan itu kan karena uangnya 30 juta, coba uangnya 3 miliar. Bohong dia bisa PT. Karena pasti dijual. Bedanya kalau 30 miliar. Kalau 30 miliar, double aja udah jual. Iya kan? Orang yang ngomong begitu kalau misalnya uangnya besar, itu bohong. Karena nggak bisa. Kalau 30 juta jadi 7 M, mungkin nggak? Sangat mungkin bisa. Tapi kalau 30 M, beda cara mainnya. Jadi tergantung kalau lu udah double udah happy, kenapa cari yang fix double aja gitu? Kan probabilitas kan. Kalau lu cuma beli altcoin terus sampai kayak ini kalau double case gue jual. Kenapa lu belinya itu? Ya make sense kan? Lu beli itu kan buat engage. Kenapa tadi tahun gue biarin 2,5%? Itu kalau pasal gue keluar beneran dia terbang ke 30 ya gue udah happy. Ya mungkin jadi 11, sekian persen dari portofolio. Terus ya paling gue trimming lagi balikin 12,5 terus jadi cash. Kan portfolio management gitu. Ya jackpot gitu. Tron gue beli. Ya oke kalau misalnya naik gitu jackpot. Udah terbukti kan berapa? Render gue jackpot, Aldo gue jackpot, karena gue jackpot juga. Kita juga BNB awal-awal jackpot ya. Kita beli BNB itu awal banget. Cycle. Udah kan jackpot. Jadi cash. Terus gue beli lagi Bitcoin. Karena itu kan makanya gue taruh di ruangan gue selama tahun. Jadi setiap kali kita berandai-andai untuk muter semuanya lagi di altcoin yang aneh, kita lihat dulu. Nah, oke. Udah, trimming sama Bitcoin. Biar inget gitu. Itu scatter plot dari data dari 2010 sampai 2024 gue tarik. Itu literal semua. Dia bilang, kok berarti nggak ada Ethereum? Ada. Ethereum itu yang turun dibanding Bitcoin. Soalnya ada di situ, ada semua. Semua itu begini loh. It's data. Karena kalian ukur banyak by fiat, malah katanya baik. Coba ukur by BTC semua. Itu data. Ya atau paling gampang diukur by purchasing power ya. Atau by indikator-indikator makro yang lain pasti turun. Ya itulah kenapa ya kadang rasanya bisa puter-puterin ya dengan altcoin, tapi setelah dibalikin ke fiat, terus habis itu lihat konversinya turun lagi. Uangnya sama gitu. Uangnya sama, bahkan turun. Gitu. Ya. You only fool yourself ya, karena emang bener 10 juta ke 100 juta itu lebih mudah daripada 100 juta ke 1 miliar. 1, beban psikologis karena jumlah angka. 2, likuiditas yang ada di market. Ya, semakin banyak duit yang kita miliki, opsi kita di market itu semakin kecil. Ya, kalau duitnya kecil loh, saya bisa add in low cap yang ini. Ya, coba kalau duitmu ratusan juta, kamu add in low cap tertentu, nggak bisa. Ya, pasti gerak. Ya, berarti kan udah di situ kita udah dibatasi dengan pilihan. Ya, semakin banyak duit yang kita miliki, pilihan itu semakin sedikit actually. Ya, bahkan ya di portofolio sebanyak yang tertentu, kita hanya bisa memilih ya dari 2 drawdown ya, mana yang drawdownnya 7%, mana yang 30%. Karena dua-duanya sama-sama drawdown. Mana yang sial, mana yang lebih sial. Ya, mana yang sial, mana yang lebih sial, ya kan? Jadi di jumlah portofolio tertentu, yaitu goalsnya itu hanya mempertahankan kekayaan. Dan itu pun juga suatu skill set yang harus dimiliki. Yang mana itu juga berbeda dengan mencari kekayaan. Mencari kekayaan, ya bilang. Mencari kekayaan, wah sulit. Belum kaya-kaya. Percayalah mempertahankan itu jauh lebih sulit lagi. Karena ketika kita gain uang, portofolio, kekayaan kita naik, ekspektasi kita tentang hidup naik nggak? Naik. Dan itu yang membuat kamu harus terus keep on growing up. Oke, punya 1 M, seneng. Preferensi tentang gaya hidup juga udah berubah. Tapi apakah ya itu akan naik terus? Ya jawabannya enggak. Ada fase seperti ini, stagnan. Tapi kamu pasti nggak bisa, ya mungkin gaya hidup dan juga lifestyle itu bisa kita turun. Tapi ekspektasi kita tentang uang dan juga, oh ini ntar bisa naik segini lagi nih. Itu nggak akan pernah kita bisa rubah. Dan itu sebenarnya manusiawi. Dan itulah kenapa kita gila di keadaan yang seperti ini. Karena kita setiap hari expecting, wah kalau nggak naik-naik nih ya marketnya, wah kok ini masih drawdown nih koinnya, wah bener nggak nih tesisnya seperti ini. Dan itu sebenarnya yang membuat kita hidup ya. Ketidakpastian dalam kepastian, itu yang membuat hidup.
Itu orang bilang kan, secara nominal tuh orang biasa orang financial atau udah rusak kan. Makanya kayak Eric David yang bikin Citadel, kayak beli apa, dinosaurus, fosil dinosaurus atau gitu. Karena persepsi mereka terhadap uang tuh rusak. Ya sebenarnya in a way juga ini di pip kan ada monitornya. Lu tanya dia, seminggu ini gue hilang loh kayak 70M lebih kan. Jadi perspektifnya itu tentang uang tuh udah rusak. Kayak ini masih gini udah pakai. Oh anjir gak dapat segini nih tahun ini. Yang tuh lihat portfolio kita masih, kena drawdown nih 22 nih misalnya. Rusak gitu, otaknya tuh jadi rusak. Jadi mempertahankan kekayaan, manage capital sama dapat uang tuh game yang beda. Paling gampang tuh dapat uang, itu yang paling gampang. Mempertahankan itu. Nanti lu udah mulai mikir hedgingnya sama fiat value-nya berapa. Apakah harus ada emas batangan di portfolionya, udah mulai mikir gitu di balance check kemana. Itu yang sulit lagi. Gitu. Ini semoga terjawab ya. Oke, that's all right untuk hari ini. Thank you teman-teman semuanya. Kasih tepuk tangan.